Semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Sharing kegiatan ibu rumah tangga di bulan Ramadan. Siang-siang di Bandung udah hujan yang deres, anginnya juga kencang. Aku niatnya hari ini nggak masak, pengen beli-beli, tapi ya karena hari hujan akhirnya aku memutuskan untuk masak aja, karena sepertinya hujannya akan awet. Ini aku lagi ngegoreng ikan kembung. Tadi sebelumnya aku udah selesai juga ngegoreng tempe. Hari ini aku mau masak lumayan agak banyak ya, karena hujannya kayaknya bakalan lama banget. Udah beberapa hari di Bandung itu pokoknya kalau udah habis azan zuhur atau azan asar pasti hujan. Beberapa jalan di dekat rumah itu airnya lumayan tinggi, tapi nggak yang sampai kebanjiran banget. Dan aku lihat di berita juga banyak yang kebanjiran. Pokoknya turut prihatin ya buat teman-teman mungkin yang terkena musibah banjir. Semoga bisa segera berakhir. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan ya, amin. Aku mau masak orek tempe dulu. Nah ini tempenya udah digoreng. Masak orek tempe kayak biasa aja. Aku nggak banyak bumbu ya, maksudnya nggak pakai rempah-rempah, cuma pakai bawang merah, bawang putih aja. Kasih kecap, garam, penyedap, sama saus tiram. Karena kalau kakak Caca itu dia sama ya kayak ayahnya, suka bumbunya itu yang ringan-ringan. Hari ini kakak Caca nggak ke sekolah, aku liburin karena semalam itu badannya hangat, takut makin tambah parah gitu ya, jadi aku liburin aja. Di bulan puasa ini sekolahnya juga cuma sebentar, dari jam setengah 8 atau jam 8 pagi, dan jam 10 itu udah balik. Cepet banget, kadang rasanya baru sampai rumah udah harus jemput lagi. Nah ini si orek tempenya udah jadi. Lanjut aku mau bikin sayur karena di luar lagi hujan, jadi aku mau bikin sayur sop aja yang berkuah. Sambil masak aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah. Kemarin itu ada yang komen katanya editan video aku terlalu cepet, jadi dia tidak bisa menikmati videonya. Nah kalau menurut teman-teman di rumah gimana nih? Emang editannya terlalu cepet kah atau udah pas? Boleh di komen ya. Aku butuh banget masukan dari teman-teman di rumah supaya kalian yang nonton juga bisa menikmati videonya. Kebetulan aku anaknya emang suka yang cepet-cepet ya, ngelakuin hal-hal itu juga selalu cepet, pengennya satset. Bahkan nonton drama Korea itu juga selalu aku cepetin. Kadang kecepatannya di 1,5, kadang di 2. Jarang banget sih aku nonton drama Korea di kecepatan yang normal. Nggak tahu deh, udah karena kebiasaan atau gimana gitu. Jadi ya aku takutnya menurut aku biasa aja, tapi menurut orang lain kecepatan. Jadi mohon di komen ya teman-teman. Oke, ini masakan aku juga udah jadi. Ada orek tempe, sayur sop, dan ikan kembung goreng. Ini 3 menu untuk kakak Caca makan siang, dan insya Allah cukup sampai nanti malam. Dan lanjut ya, aku mau masak lagi untuk buka puasa. Hujannya masih awet, udah gagal total ya niatan aku untuk libur masak hari ini. Aku pengen libur masak karena pas suami ada bukber di kantor, jadi dia nggak bakal buka puasa di rumah. Jadi ya gitu deh. Kita udah siap-siap mau cari takjil keluar, tapi apalah daya ya, karena hari masih hujan. Mau gak mau ya aku masak apa yang ada aja di rumah. Dan aku mau bikin soto karena kebetulan ada ayam. Ini lagi dibersihin sama kakak Caca. Dianya agak bete juga ya karena gak jadi jalan-jalan keluar. Jadi ya aku ikutkan dia masak aja gitu, biar dianya gak ngegangguin aku. Gak tahu ya, ini karena dia anak perempuan atau gimana, suka banget di dapur. Jadi kalau misalnya aku masak, dia juga pengen ikutan masak. Kalau misalnya aku lagi dandan, dia ikutan juga dandan. Pokoknya kadang-kadang barang yang aku pakai dia juga ikutan make, baju yang aku pakai dia pakai, jilbab yang aku pakai dia pakai juga. Karena kakak Caca suka main masak-masakan, jadi ya dia juga pengen masak di real life-nya ya. Makanya nih aku libatkanlah sedikit-sedikit, kecuali untuk hal yang membahayakan ya, misalnya kayak megang pisau kayak gini. Nah ini
makanya aku kasih kesempatan buat dia masukin ayamnya aja ke baskom, biar aku deh yang motong-motongin karena aku takut ya dianya luka. Anaknya pengen tahu banget gitu, dan beberapa kali juga udah aku libatkan ya, dia bikin telur dadar sendiri, jadi dia pecahin telurnya sendiri, ngaduk-ngaduk sampai masak lah. Cuma ya masih dalam pengawasan. Bumbu sotonya masih ditumis dan ini dibantuin sama kakak Caca buat diaduk-aduk sambil aku mau ngerebus air panas untuk mandi sore karena kita nggak jadi keluar. Padahal tadi siang itu aku udah ngelis makanan apa aja yang pengen aku beli gitu, mumpung pas suami bukber di kantornya. Cuma ya namanya manusia ya, cuma bisa berencana gitu, Allah yang memutuskan. Akhirnya ya kita makan di rumah. Kakak Caca lagi ngupasin telur yang tadi udah aku rebus. Ini telurnya udah dingin ya, dan dia alhamdulillah betah gitu untuk melakukan pekerjaan yang kayak gini ya di dapur, yang ringan-ringan aja sih. Pokoknya anaknya dilibatkan aja gitu supaya dianya nggak ngegangguin. Karena udah terlanjur masak, aku masak sotonya lumayan agak banyak biar cukup sekalian sampai sahur. Jadi nanti pas sahur aku nggak perlu masak-masak lagi, tinggal ngangetin aja semuanya. Nah ini ayamnya udah masuk ya ke bumbu soto, mau aku tumis dulu sampai dia berubah warna, baru nanti aku tambahkan air dan dimasak sampai ayamnya empuk. Lanjut ya, aku mau menjawab pertanyaan lainnya dari teman-teman di rumah. Kemarin ada yang nanya aku pulang kampungnya kemana. Tahun ini aku pulang kampung ke Kediri, di tempatnya pas suami. Karena kita kampungnya berbeda, jadi setiap tahun itu lebarannya ganti-gantian ya. Tahun ini di tempat pas suami, tahun depan di tempat aku. Ada untungnya juga pindah ke Bandung karena balik ke Kediri jadi lebih deket, bisa lewat jalur darat, nggak perlu booking tiket pesawat. Terus aku kalau mau balik ke Bungo Jambi juga cuma 1 kali penerbangan. Kalau sebelumnya pas tinggal di Lombok itu harus 2 kali penerbangan, biayanya gede dan lebih capek. Teman-teman yang sama-sama merantau pasti paham banget ya, capek yang aku maksud itu juga bukan cuma capek fisik, tapi ada capek biaya juga. Namanya pulang kampung, apalagi merantau jauh, itu butuh biaya yang gede banget gitu. Jadi ya alhamdulillah pas udah di Bandung ini, kemungkinan biaya untuk pulang kampungnya bisa jadi lebih sedikit gitu dibandingkan pada saat tinggal di Lombok. Oh iya, kemarin itu ada yang nanya juga gimana caranya aku nabung untuk biaya bulan puasa. Jadi untuk bulan puasa itu aku selalu menabungnya itu dari tahun sebelumnya ya. Jadi habis selesai lebaran di bulan berikutnya itu aku langsung buka pos untuk bulan puasa di tahun depan. Untuk jumlahnya berapa yang ditabungkan tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing, karena kita yang paling tahu kan kebutuhan untuk di bulan puasa itu berapa. Misalnya kalau butuh 1 juta ya tinggal dibagi aja dalam setahun itu berapa kira-kira sebulan yang harus ditabungkan untuk mendapatkan uang 1 juta di tahun berikutnya. Ini berlaku juga untuk biaya mudik. Biasanya aku udah bikin rencana dari tahun sebelumnya, karena ya untuk keperluan mudik, keperluan bulan puasa, lebaran itu kurang lebih setiap tahunnya sama kan. Jadi ya udah tahu gambarannya, tinggal kitanya aja gitu pintar-pintar untuk menyiapkan uang untuk bisa ditabungkan. Berapapun jumlah yang terkumpul, yang jelas akan sangat membantu gitu pada saat dibutuhkan, karena ya nabung setahun sebelumnya setiap bulan itu nggak berasa gitu, tahu-tahu di tahun depannya uangnya udah ada aja. Oke, balik ke masakan. Tadi soto aku udah jadi, ini aku lagi ngeblend sayuran untuk pelengkap sotonya. Ada sayur toge, terus ada kol juga. Aku pakai bahan-bahan yang ada di rumah aja gitu, jadi ya sotonya versi sederhana, yang penting ada aja. Udah bingung sebenarnya mau masak apa, dan kebetulan bahannya cocok gitu. Nah ini aku mau ngegoreng takjil, ini juga sisa yang ada di kulkas. Masih ada lumpia sisa 4 buah, mau aku goreng aja karena pas suami bukber di kantor, jadi ya pulangnya udah pasti malam ya habis isya. Yang makan lumpianya cuma aku sendiri. Teman-teman di rumah masak apa hari ini untuk berbuka puasa dan sahurnya? Boleh di komen ya.
ya, berbagi inspirasi. Kebetulan aku belum belanja ke tukang sayur, masih bingung gitu mau masak apa. Pas buka puasa aku suka minum air es atau air dingin, jadi tenggorokan agak gatel. Mohon maaf ya kalau misalnya suaranya agak serak gitu. Nah, ini lumpia gorengnya udah jadi, alhamdulillah. Masakan aku untuk berbuka puasa dan sahur udah jadi. Ini ada soto ayam dengan pelengkap sayur kol, toge, telur rebus, terus ada tahu rebus juga karena aku suka. Ada sambal dan jeruk lemon, terus takjilnya ada lumpia goreng. Di luar masih hujan, aku mau istirahat sebentar sambil drakoran dan menunggu waktunya berbuka puasa. Terima kasih banyak buat teman-teman di rumah yang udah nemenin kegiatan aku di dapur. Semoga puasanya selalu lancar ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.